sempat ada kesedihan gak sih Kak melihat saat Kak Ruben sendiri di pojokan gitu? Banget, sedih, aku sampai nangis depan mama aku. Mama aku kan masih di rumah sakit, terus kata mama, udah gue ikut nangis deh. Mama itu kan apa? Kita kan anak-anak Lenong Bocah ini dekat sama gini, mamanya aku, mamanya Ruben, mamanya Ode, mamanya Olga. Kita tuh kalau lagi di Sanggarananda tuh kalau anak-anaknya pada di Lenong Bocah pada latihan di dalam, ibunya pada ngumpul di luar. Jadi mama tuh ngerasa juga seperti kayak mamanya Ruben. Sampai mama tuh nangis lagi di rawat. Nona Ruben kasihan banget lihat di infotainment. Kak, semuanya. Oh, ke tengah aja boleh. Raf, ini kan lagi rame nih masalah Ruben Onsu. Iya, boleh. Kamu sebagai apa ya? Sahabat dari kecil. Sahabat dari kecil ya. Lihat perjuangan Ko Ruben sampai akhirnya sekarang sedang istiqomah, dihantam, dihajar segala macam. Gimana, Raf? Aduh, bilang ngomong aja aku udah merinding nih karena aku kenal Ruben tuh dari zamannya sekolah kan, kita sekolah bareng dan kita masuk di Sanggar Ananda Lenong Bocah bareng sama almarhum Olga dan yang lain-lain. Itu ya bener-bener yang jauh dari seorang bintang lah. Ruben kita casting bareng, kita di Rumah Susun bareng, dan sekarang aku sangat bangga banget punya sahabat yang luar biasa. Bukan karena dia juga satu iman denganku, tapi itu luar biasa juga senangnya. Tapi sebelum itu pun aku juga udah bahagia banget melihat seorang Ruben yang mempunyai karir yang luar biasa. Apalagi sekarang dia udah memeluk Muslim, memeluk Islam, dan menurut aku juga nggak ala-ala memeluk Islamnya, bukan kaleng-kaleng. Maksudnya cuma yang kayak musiman, tapi ini benar. Karena memang kenapa aku bilang benar, karena aku setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis malam Jumat itu diundang pengajiannya di rumah, dan itu berganti-ganti. Dia benar-benar niat menguatkan kocek untuk mengundang para ustadz gitu, ulama habib untuk tausiah di rumahnya. Jadi benar-benar seniat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, aku lihat di kamarnya itu Ruben tuh udah disiap karena dia masih baru ya. Jadi dia kan nggak hafal ayat-ayat gitu. Jadi itu udah ditempel-tempelin gitu. Ayat-ayat ini sebenarnya niatnya banget seorang Ruben tuh menjadi seorang mu'alaf. Nah, sampai sekarang kamu bagaimana dulu pernikahannya? Baik-baik aja. Sekarang ketika bercerai ada masalah-masalah baru. Bahkan Ko Ruben terakhir memposting ya terkait masalah kopi di rumah, uang 200 juta. Apa tuh namanya, udah di video kan sampai udah apa namanya, jadi gini, aku sih nggak nyangka jujur kalau akhirnya dia berpisah, karena sosok mereka luar biasa. Tapi yang namanya kan aku hanya sebagai sahabat, hanya di ruangnya hanya di situ aja, nggak bisa terlalu dalam, dan pasti ada masalah yang membuat, maksudnya ada sesuatu yang membuat mereka berpisah, dan itu ya itu pribadinya masing-masing semua. Nah, kalau sekarang yang lagi heboh-heboh kali ini, aku sih intinya gini, karena Ruben adalah sahabat aku, bukannya aku mendukung mentang-mentang sahabat, tapi tidak, tapi karena memang Ruben orang yang apalagi semenjak di Muslim ini luar biasa, dan aku tahu banget bagaimana perjuangan Ruben buat anak-anaknya. Mungkin kalau aku jadi Ruben, aku juga pasti kesal 4 kali ya kalau aku jadi Ruben nih, gitu, karena posisinya itu dia tinggal di satu, maksudnya gitu, dia udah menyediakan satu rumah yang isinya untuk anak-anaknya, dan itu ternyata malah dibikinin konten sama orang beberapa yang tidak bertanggung jawab, katanya, yang aku lihat di sosial media. Mungkin kalau aku di posisi Ruben juga mungkin ada kesel-keselnya kali ya gitu, karena memang itu rumah kan memang untuk anak-anaknya, dan bagi aku tahu banget Ruben banting tulang sampai dia selain syuting, dia sampai nge-live itu subuh-subuh, dia harus nge-live untuk nyari duit buat anak-anaknya gitu. Ya bayangin aja, kayaknya hari gini kayaknya nggak ada di orang yang sampai ngebiayain 200 juta per bulan. Ruben Onsu banget deh gitu. Dan itu emang benar, real, bukan ini. Dan kalau sampai diberhentiin ya, kata Ruben, aku ngeberhentiin kemarin beberapa bulan itu bukan tanpa sebab gitu. Ini kayak lebih rasa keselnya dia nih, gue pengen ketemu anak gue, cuma itu doang, kata Ruben. Berarti sebagai sahabat komunikasi ya? Apa? Sempat ada komunikasi sama Sering sama Ruben, komunikasi Ini banget. terakhir ada cerita-cerita apa? Lebih bercanda-bercanda, dan dia pengen banget aku datang, belum sempet, tapi aku datang dalam momen yang biasanya kayak datang ke pengajian. Nah, tapi yang benar-benar kayak deep talk itu belum sempet, karena aku juga kemarin mamaku sempat sakit, jadinya aku lagi ngurusin mama banget. Dia bilang, oh aku kangen, dia manggil aku ngomong, kangen nih, mau gua malu gini, belum sempet. Tapi kalau komunikasi yang terlalu dalam tentang ini sih enggak, tapi
kelihatan dan namanya kita sahabatan dari kecil, dia tuh pengen cerita, pengen apa, pengen dibilang gue pengen ketawa-tawa gitu. Yang buat aku sedih tuh itu maksudnya ya Allah kayaknya Ruben udah gak kuat dengan ini semua kali ya gitu. Ada capeknya karena memang dari kecil aja dia udah jadi tulang punggung, ada besar begini dan sekarang udah lega akhirnya yang nggak lega juga ada masalah lagi gitu. Karena sebagai sosok yang mengetahui sosok Ruben sendiri, kakak sempat ada kesedihan gak sih kak melihat saat-saat kak Ruben sendiri di pojokan gitu? Banget, sedih aku sampai nangis depan mama aku kan masih di rumah sakit, terus kata mama, udah gue ikut nangis deh. Mama itu kan apa? Kita kan anak-anak lenong bocah ini dekat sama gini, mamanya aku, mamanya Ruben, mamanya Cikawo Ode, mamanya Olga. Kita tuh kalau lagi di Sanggaranda tuh kalau anak-anaknya pada di lenong bocah pada latihan di dalam, ibunya pada ngumpul di luar. Jadi mama tuh ngerasa juga seperti kayak mamanya Ruben. Sampai mama tuh nangis lagi di rawat. Ya Allah Ruben kasihan banget lihat infotainment gitu. Nggak tega gitu ngeliatnya udah beban yang banyak yang dia lakukan pagi siang malam. Dan menurut aku gini, ini gini kata semakin tinggi pohon kan semakin banyak anginnya dan semakin dalam iman manusia makin banyak cobaannya. Jadi bukan karena kan banyak netizen yang pada jahat menurut aku, kok semenjak muslim malah jadi banyak cobaan, kan itu kurang ajar banget ya. Kasihan justru karena Allah sayang sama Ruben. Kalau Allah nggak sayang, Allah diemin. Karena Allah sayang, makin Allah sayang, Ruben dikasih cobaan gitu. Cobaan ini banyak mungkin karena Allah benar-benar lagi sama Ruben. Allah tuh sayang sama Ruben, Allah kangen sama Ruben. Jadi menurut aku ini Allah lagi menaikkan derajat seorang Ruben gitu untuk didikan seseorang. Dan aku yakin Ben semua itu kan setelah badai pasti akan ada pelangi dan nggak akan kelar di sini aja. Pasti setelah ini akan ada yang hebat, ada sesuatu yang indah pada waktu itu. Raf, kita ngeliat ke Ruben itu kan selalu nutupin semua sedihnya ya di buka ceria. Tapi kamu sebagai sahabat dari kecil, kamu tahu gak sih ternyata sebenarnya tuh Ruben tuh hancur di balik semua ini gitu? Banget, tahu banget. Ya kita tuh karena kita bareng-bareng dari kecil, dia nggak cerita aja kadang-kadang dia cuma diam. Kita udah paham gitu. Kemarin makanya hari ini aja sebenarnya aku mau pengen ke tempat Ruben. Terakhir tuh tapi belum dibalas, ada chat sini deh. Aku chat Ruben di Instagram tapi belum dibalas gitu. Karena aku pengen support dia. Aku bilang gini, aku manggilnya Om apa mau bentar ya. Aku bilang gini, aku pengen hari Selasa ada pengajian nggak? Aku bilang gitu bentar ya. Ini ada di sini aja ya. Ya, aku bilang Oma. Baca ini dah. Ya, Oma hari Selasa besok ada pengajian nggak? Kalau ada, mereka selesai syuting bisa nih datang. Karena sama kamarnya nggak sempet datang. Kata dia Kamis gitu. Terus aku bilang lagi, Oma Selasa hari ini nih jam 7 sibuk nggak? Kalau ada di rumah, aku main ke rumah deh. Cuma dibaca sama Ruben. Apalagi apa? Kadang-kadang langsung aku datengin atau gimana gitu karena atau biasa kalau lagi kayak gini dia lagi bimbang. Gitu lagi bingung, tapi kadang-kadang ya udah sebenarnya dia gini kita tuh paham dia nggak juga datang aja kita kayak panggilan pengen datang gitu dan kita kalau datang dan itu ya nggak mau ada kamera gitu maksudnya gini bener-bener matiin handphone bener apa ya kita ngobrol gitu. Tapi Raf pernah guys dia nangis di hadapanmu lelah semuanya nangis karena ya udah capek banget pernah nggak? Sering, tapi kalau yang belakangan ini rumah tangga belum ya karena kan selama rumah tangga ini maksudnya setelah ini aku jarang bener-bener di talk sama dia tapi kalau yang dulu masalah capek sakit begini-begini sering tapi kalau yang saat rumah tangga ini belum sempat ngobrol cuman yang paling itu dia ngobrol sebentar udah kena rame-rame gitu. Kesel gak? Satu lagi, kesel gak? Sebagai sahabat ketika kamu mendengar masa lalu Ruben tuh sebenarnya malah dihantam secara personal ya. Dibilang inilah, dibilang itulah masa lalu yang ungkap lah. Reaksimu gimana? Kesel. Dan maksud aku gini, lu pada bego apa gimana sih katanya gini. Ruben dibilang cangcong. Lo tahu nggak? Itu gila-gilaan susulan untuk buat nyari duit. Lo kata Tesi emang aslinya cong beneran gitu. Tesi emang di panggung tapi aslinya kan dia cowok. Ruben juga aku tahu banget bro gitu. Ibaratnya gue bukannya mau belain Ruben ya. Ya Ruben tuh emang kita tuh lenje-lenjean. Aku, Ruben, Olga tuh kadang-kadang emang image itu lenje-lenjean. Bukan berarti dia cong-congan bener. Dan kalau misalnya gini, kenapa sih orang tuh mikirnya ke situ apa-apa ke situ. Don't judge book by the cover gitu. Terus
kenapa? Dan maksud aku, kenapa sih ke situ? Yang penting dia bertanggung jawab, yang penting dia luar biasa buat anak istrinya, gitu. Kalau nggak mau ngebuka, kalau nggak aib nggak mau dibuka, jangan ngebuka aib orang lah, gitu. Dan itu menurut aku bukan aib. Aib apa? Emang Ruben melakukan apa? Orang itu cuma gaya seru-seruan. Satu lagi, hasil kerja keras Ruben, baik rumah, baik harta dan segala macamnya, ini ada orang lain nih yang bahkan dipakai untuk endorsement. Iya, nah itu baru banget tadi pagi aku lihat postingannya. Itu, tapi Ruben kan ya nggak nyalain juga, ya Ruben cuma iseng posting ulang. Ini ada ngopi gitu-gitu ya. Kaget aja, mungkin kaget. Apalagi kan itu ada kata-kata yang enak di rumah gitu ya. Bilangnya seakan-akan rumah dia. Itu kan rumah Ruben. Aku tahu banget Ruben ngumpulin duitnya kayak apa untuk rumah itu kan gitu. Kan aku bilang tadi, kalau aku jadi Ruben aku juga dongkol. Kesel, ini rumah gue. Kok tahu orang bikin konten yang kalau anaknya nggak jadi masalah mungkin. Nah, itu dia. Aku sih nggak ada masalah personal sama Wenda ataupun sama si Gio-nya ya, nggak ada. Tapi ya kalau aku di posisi Ruben, aku juga pasti kesal pasti. Gitu, apalagi itu rumah yang membuat anak-anaknya kan. Ada pesan buat yang ada di rumah-rumah itu. Baik-baik aja, jangan masuk gini, kalau nggak mau aib kebuka, jangan buka aib orang. Semangat. Yuk. Thank you.